Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa kembali dengan saya, Ibu Sumiati. Kali ini saya akan membahas tentang soal uji kompetensi keahlian akuntansi untuk tahun pelajaran 2021-2022. Di video kali ini, saya akan membahas tentang bagaimana cara posting ke buku besar. Sebelum kita mulai pembahasannya, marilah sama-sama kita melafazkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Dalam memproses posting ke buku besar, ada beberapa langkah kerja yang harus kamu lakukan ya. Yang pertama, perhatikan kembali informasi yang tercatat di dalam buku kasus. Yang kedua, cermati semua data yang terdapat dalam jurnal khusus dan catatan lainnya ya, seperti neraca saldo per 30 November, ini dijadikan sebagai saldo awal buku besar. Kemudian jurnal penerimaan kas, jurnal penjualan, jurnal pengeluaran kas, jurnal pembelian, jurnal umum, dan jurnal kas kecil. Kemudian, berdasarkan semua informasi yang tersedia, kerjakan tugas berikut ini. Yang pertama, posting ke dalam buku besar umum, dan yang kedua, menyusun neraca saldo. Waktu yang dialokasikan untuk tugas ini adalah 90 menit atau 1,5 jam. Kerjakan dengan teliti, cepat, dan rapi. Dan ini adalah bobot penilaiannya ya. Kemudian, ini adalah soal kasusnya. Ingat ya, yang pertama kita lihat terlebih dahulu neraca saldo ya per 30 November 2021 karena neraca 30 November 2021 ini merupakan saldo awal per 1 Desember ya. Jadi langkah kerja yang pertama kali yang harus kamu lakukan, kamu harus memindahkan terlebih dahulu saldo awal dari neraca per 30 November 2021 ini. Ya. Kemudian baru kita ke jurnalnya. Nah, ini adalah data jurnalnya ya. Ada jurnal cash receipt journal, kemudian ada sales journal, ada data cash payment journal, ada data purchase journal, ada general journal, dan ada petty cash journal. Nah, ini adalah general ledger atau buku besar milik PT Jaya Tama ya. Di sini kita akan melakukan posting ke buku besar. Caranya, yang pertama kali yang harus kamu lakukan, kamu harus posting terlebih dahulu data dari neraca per 30 November ini yang dijadikan sebagai saldo per 1 Desember ya. Caranya, ini kalau kamu lihat di neraca per 30 November ini, yang pertama ada cash in bank ya dengan nomor akun 11101. Kemudian kita lihat di sini ada cash in bank ya dengan nomor akun 11101 sama. Jadi kita akan memindahkan data cash in bank senilai 875.721.100 ini ke dalam general ledger atau buku besar milik cash in bank ya. Caranya, pertama buat terlebih dahulu tahun dan bulannya di sini. Kemudian tanggalnya tanggal 1, deskripsinya diisi dengan saldo, referensinya karena dia saldo kita checklist. Nah, nilainya ya yang ada di neraca per 30 November ini 875.721.100 ini langsung kita pindahkan di kolom balance sebelah debit juga senilai 875.721.100. Jadi kita pindahkan ya. Kemudian yang kedua kita akan memindahkan akun petty cash. Caranya sama kayak tadi. Jadi kita cari petty cash ya dengan kode akun 11102. Sama ini kita buat tahun dan bulannya terlebih dahulu. Kemudian tanggalnya kita buat tanggal 1, deskripsinya diisi dengan saldo, referensinya di checklist karena dia saldo, kemudian nilainya ada di sebelah debit 10 juta rupiah. Makanya kita pindahkan langsung ke kolom balance sebelah debit juga, senilai 10 juta rupiah. Kemudian yang ketiga kita akan memindahkan saldo account receivable. Ya, caranya ini saldo account receivable dengan kode akun 11201 sama ya. Caranya tahun dan bulannya terlebih dahulu kita buat di general ledgernya. Kemudian tanggalnya kita isi, deskripsinya diisi dengan saldo. Kemudian di sini referensinya di checklist. Kemudian di sini nilainya ada di sebelah debit senilai 696.850.000. Kita pindahkan di sebelah debit juga nilainya dengan nilai yang sama. Berikutnya allowance. Kita akan memindahkan saldo allowance dari neraca per 30 November. Ya. Allowance ini ada di sebelah kredit saldonya.
Maka di buku besar ini juga kita pindahkan di sebelah kredit ya. Jadi kita buat terlebih dahulu tahun dan bulannya, kemudian tanggalnya, keterangannya atau deskripsinya diisi dengan saldo, referensinya checklist. Karena ini di sebelah kredit, maka kita letakkan juga nilainya di kredit. Ya. Berikutnya ada other receivable. Other receivable ini nilainya ada di sebelah debit. Maka kita pindahkan di sebelah debit juga ya. Ini adalah other receivable. Kita buat tanggalnya, tanggal 1. Deskripsinya diisi dengan saldo, langsung keisi referensinya. Nah, karena dia saldo awal, langsung ke kolom balance sebelah debit juga. Karena memang awalnya ada di debit dengan nilai yang sama, 1.875.000. Kemudian kita pindahkan saldo merchandise inventory. Ada di sebelah debit senilai 432.187.500. Kita pindahkan ke sini, ke merchandise inventory, tanggal 1. Deskripsinya adalah saldo, referensinya checklist, kemudian balance-nya langsung ke sebelah debit senilai 432.187.500. Kita pindahkan. Berikutnya ada office supply ya. Office supply nilainya ada di sebelah debit senilai 1.525.000. Ini kita pindahkan. Office supply kita buat tanggal 1, kemudian deskripsinya saldo, referensinya diisi dengan checklist, langsung ke kolom balance senilai 1.525.000. Berikutnya paid in, prepaid paid, land, sampai dengan yang terakhir yaitu other expense. Ini semua saldonya kita pindahkan ke dalam buku besar ya. Kita jadikan sebagai saldo awal, kita sesuaikan. Jadi kalau kita ada di sini ya, di sini ada saldo-saldonya sudah saya buat ya. Terisi saldo awal semua. Ya, sampai dengan yang terakhir ada other expense dengan saldo 0. Dan interest expense saldonya ada di debit 54.450.000. Jadi kita pindahkan semua. Nah, kalau sudah selesai kita memindahkan saldo awal ini, berikutnya baru kita bisa mulai memposting data dari jurnal khusus ya. Kita akan memindahkan data dari cash receipt journal, kemudian sales journal, cash payment journal, purchase journal, general journal, dan petty cash ini ke dalam buku besar ya. Dan ingat, ketika kita akan memindahkan data dari jurnal, ini yang kita lihat cukup kolom rekapitulasinya saja ya. Jadi hanya kolom rekapitulasi saja yang kita lihat ya. Karena semua data yang ada di jurnal ini sudah terekap semua di kolom rekapitulasi. Jadi kita cukup fokus ke kolom rekapitulasinya saja. Ya. Caranya. Nah, yang pertama kita akan memindahkan data dari cash receipt journal. Cash receipt journal ini ada di halaman 1 ya. Ingat, data yang kita lihat cukup dari kolom rekapitulasinya saja. Nah, ini kolom rekapitulasinya. Cara pengisiannya. Untuk kolom rekapitulasi ini ada debit dan kredit. Di sebelah debitnya kita butuh kode akun 11101 yang pertama. Kita cari di general ledger yang kode akunnya 11101. Ini ada punya cash in bank. Kita pindahkan nilainya. Di sini ada di sebelah debit ya nilainya. Maka kita pindahkan juga di sebelah debit ya. Jadi caranya di general ledger kita isi tanggal 31. Kemudian deskripsinya kita isi dengan cash receipt journal karena kita memindahkan data dari cash receipt journal ya. Kemudian cash receipt journal tadi ada di halaman 1. Ya, ada halamannya ini halaman 1. Maka di sini kita isi dengan 1. Kemudian untuk nilainya ada di sebelah debit. 952.642.125. Kita letakkan di sebelah debit. Nah, untuk balance-nya, awal ada balance di sebelah debit. Kemudian untuk tanggal 31 ada di debit, berarti ditambah. Nilainya menjadi 1.828.363.225. Ya, ada balance sebelah debit.
Berikutnya kita akan memindahkan data rekapitulasi yang kedua, yaitu dengan kode akun 41102. Kita cari di sini, kita scroll ke bawah. Nah, ini adalah kode akun 41102. Kita pindahkan datanya ya. Tanggalnya kita buat di sini tanggal 31. Deskripsinya diisi dengan CRJ atau Cash Receipt Journal. Referensinya adalah 1 ya. Karena halaman 1. Nilainya ada di sebelah debit 4.995.375 ya. Maka kita pindahkan nilainya di sebelah debit di general ledgernya. Untuk balance-nya awalnya ada di sebelah debit 45.800.000. Kemudian awalnya ada saldo debit senilai 45.800.000. Kemudian di tanggal 31 ini ada di debit lagi 4.995.375. Sehingga kita jumlahkan ya. Nilainya menjadi 50.795.375. Berikutnya kita ke data rekapitulasi lagi. Kita akan memindahkan nomor akun 11201 ya. Kita cari kode akun 11201. Ya, ini adalah kode akun 11201. Kita akan memindahkan datanya ada di sebelah kredit ya. Maka cara pemindahannya kita buat tanggalnya tanggal 31. Deskripsinya diisi dengan Cash Receipt Journal atau CRJ. Referensinya kita buat halaman 1. Nilainya ada di sebelah kredit senilai 955.762.500. Maka kita pindahkan juga di kredit. Untuk balance-nya awalnya ada di sebelah debit senilai 696.850.000. Kemudian dari Cash Receipt Journal ada di kredit 955.762.500. Berarti ini harus dikurangi. Karena di sini nilainya lebih besar yang sebelah kredit, berarti selisihnya ada di sebelah kredit ya. Senilai 258.912.500 ya. Berikutnya kita akan memindahkan kode akun 11203. Kita cari di sini 11203 ada receivable. Kita pindahkan di sini tanggal 31. Deskripsinya Cash Receipt Journal halaman 1. Nilainya ini ada di sebelah kredit senilai 1.875.000. Maka kita pindahkan di sebelah kredit juga. Untuk balance-nya awalnya ada di sebelah debit, kemudian di tanggal 31 ada di sebelah kredit. Berarti kita kurangi 1.875.000 dikurangi 1.875.000 nilainya 0. Setelah kita memindahkan data dari Cash Receipt Journal, berikutnya kita akan memindahkan data dari Sales Journal ya. Sales Journal ini juga ada di halaman 1 ya. Kemudian kita fokus ke kolom rekapitulasinya. Nah, ini adalah kolom rekapitulasinya. Caranya untuk sebelah debit ini ada satu akun ya. Kodenya 11201. Kita cari di General Ledger yang kodenya 11201. Nah, ini 11201 akun receivable ya. Kita buat di sini tanggal 31. Deskripsinya SJ. Kemudian referensinya 1. Nilainya ada di sebelah debit ya. Di Sales Journal ini nilainya ada di sebelah debit senilai 804.168.750. Kita pindahkan di sebelah debit nilainya. Ya. Kemudian untuk balance-nya awalnya akun receivable ini saldonya adalah 258.912.500 di sebelah kredit. Berikutnya ada di sebelah debit 804.168.750. Ya. Karena ini kredit ketemu debit berarti dikurangi. Kemudian kalau kita lihat nilainya lebih besar yang sebelah debit. Ya. Berarti selisihnya nanti kita letakkan di sebelah debit. Ya. Kalau kita kurangi selisihnya menjadi 545.256.250. Berikutnya kita akan memindahkan kode akun 41101. Kita cari kode akun 41101.
Ya, ini kode akun 41101 ya. Kita tulis di sini tanggalnya tanggal 31, deskripsinya diisi dengan SC, referensinya 1, nilainya letakkan di sebelah kredit ya. Senilai 731.062.500 ya. Kita letakkan di kredit. Untuk balance-nya kredit ya, ketemu dengan kredit berarti kita tambahkan ya. 7.409.062.500 ini kita tambahkan dengan 731.062.500. Nilainya menjadi 8.140.125.000. Berikutnya kita akan memindahkan kode akun 21204. Kita cari kode akun tersebut. 21204. Cara pengisiannya tanggal 31, deskripsinya dibuat SJ, referensinya 1, nilainya ada di sebelah kredit ya, senilai 73.106.250 ada di kredit. Maka kita letakkan nilainya di kredit. Sehingga balance-nya ada di kredit. Senilai 73.106.250. Berikutnya kita akan memindahkan data dari Cash Payment Journal. Ya. Cash Payment Journal ini ada di halaman 1 juga. Kita fokus ke kolom rekapitulasinya. Nah, ini adalah kolom rekapitulasi Cash Payment Journal ya. Yang pertama kita akan memindahkan kode akun 21201. Yang pertama kita akan memindahkan kode akun 21201. Kita cari di sini. 21201 ini account payable ya. Kita pindahkan nilainya di sini. Tanggalnya tanggal 31. Deskripsinya Cash Payment Journal atau CPJ, referensinya diisi dengan 1, nilainya letakkan di sebelah debit, 893.884.750. Kita letakkan di sebelah debit. Ya. Kemudian kita lihat di sini awal ada saldo di sebelah kredit, kemudian ada di debit. Berarti kita kurangi. Karena nilainya lebih besar di sebelah debit, maka letakkan nilainya di sebelah debit. 270.666.000. Berikutnya kita akan memindahkan kode akun 21202. Nah, ini adalah kode akun 2102. Kita buat di sini tanggal 31, deskripsinya CPJ, referensinya 1, nilainya ada di sebelah debit 31250. Pindahkan di sini. Sehingga balance-nya menjadi 0. Berikutnya kita akan memindahkan kode akun 22101. Kita cari di sini 22101 ya, Bank Loan. Kita buat di sini tanggal 31, deskripsinya CPJ, referensinya 1, nilainya letakkan di sebelah debit 9 juta. Kita pindahkan di sini. Kita pindahkan di sini di sebelah debit 9 juta. Kredit ketemu debit berarti dikurangi. 369 juta dikurangi 9 juta menjadi 360 juta. Berikutnya kode akun 91101. Kita cari di sini 91101. Ada interest expense. Caranya kita buat di sini tanggal 31, deskripsinya diisi dengan CPJ, referensinya 1, kita letakkan nanti nilainya di sebelah debit senilai 4.950.000. Kita letakkan di debit. Balance-nya debit ketemu debit ya, berarti ditambah. Berikutnya kode akun 61111.
Kita cari kode akun 61111 electricity, telepon, water, expand. Ya, caranya kita buat tanggal 31, deskripsinya CPJ, kemudian referensinya 1, nilainya letakkan di sebelah debit 2.625.000. Balance-nya debit ketemu debit berarti ditambah. Berikutnya kode akun 11102. Kita cari kode akun 11102. Nah, ini adalah kode 11102 petty cash ya. Kita buat di sini tanggal 31. Deskripsinya CPJ, referensinya 1, nilainya ada di debit 3.993.750. Letakkan di debit. Balance-nya debit ketemu debit berarti ditambah. Berikutnya kita akan memindahkan data yang sebelah kredit. Kodenya 11101. Kita cari 11101. Ini cash in bank ya. Kita buat di sini tanggal 31, CPJ, referensinya 1, nilainya di sebelah kredit 935, 927, 250. Letakkan di kredit. Balance-nya debit ketemu kredit berarti dikurangi 1.824.363.225 dikurangi dengan 935.927.250. Nilainya menjadi 892.435.975. Berikutnya kita akan memindahkan kode akun 51102. Kita cari di sini purchase discount ya. Oke, kita buat di sini tanggal 31. Deskripsinya CPJ, referensinya 1, nilainya letakkan di kredit 9.776.250. Kita letakkan di kredit. Balance-nya kredit ketemu kredit berarti ditambah ya, 25.112.300 ditambah 9.776.250. Nilainya menjadi 34.888.550. Berikutnya kita akan memposting data dari purchase journal ya. Di sini purchase journal halamannya juga halaman 1. Kita fokus ke kolom rekapitulasinya saja. Caranya, yang pertama kita akan memposting kode akun 11301. Ya, kita cari kode akun 11301. Nah, ini merchandise inventory. Kita buat di sini tanggalnya tanggal 31, deskripsinya PJ, referensinya halaman 1, nilainya letakkan di sebelah debit 567.759.500, letakkan di sebelah debit. Kemudian balance-nya debit ketemu debit berarti ditambah 432.187.500 ditambah 567.759.500, nilainya menjadi 999.947.000. Berikutnya kita akan memindahkan kode akun 11401. Kita cari di sini 11401, ada fade in ya. Kita buat tanggal 31, deskripsinya PJ, referensinya 1, nilainya letakkan di sebelah debit 56.775.950. Kita pindahkan di sini sebelah debit, balance-nya jadi debit. Berikutnya sebelah kredit kita akan memposting akun 21201. Kita cari di sini 21201 ya. Kita buat di sini tanggal 31, deskripsinya PJ,
referensinya dibuat 1, nilainya letakkan di kredit. 624, 535, 450. Awal ada saldo debit senilai 270.666.000. Kemudian ketemu kredit 624.535.450. Debit ketemu kredit berarti dikurangi. Karena nilainya besaran sebelah kredit, maka selisihnya ada di kredit. Senilai 353.869.450. Ya. Berikutnya kita akan memposting data dari General Journal. Halaman 1 juga General Journalnya. Kita fokus ke kolom rekapitulasinya. Caranya, pertama kita akan memposting kode akun 51101. Kita cari di sini kode akun 51101. Cost of goods sold. Ya. Kita buat di sini tanggal 31, deskripsinya General Journal atau GJ, referensinya 1, nilainya letakkan di sebelah debit. Senilai 522.227.500. Letakkan di debit. Balance-nya debit ketemu debit, ya, berarti ditambah. Berikutnya kita akan memposting kode akun 41103. Ya, kita cari kode akun 41103. Sales retur. Kita buat di sini tanggal 31, deskripsinya GJ, referensinya 1, nilainya letakkan di sebelah debit 14 juta. Kita letakkan di debit 14 juta, sehingga balance-nya menjadi debit ketemu debit berarti ditambah. Berikutnya kita akan memindahkan kode akun 21204. Kita cari kode akun 21204. Ya, fade out. Kita buat di sini tanggal 31. Deskripsinya GJ, kemudian referensinya 1. Letakkan nilainya di sebelah debit. Kita taruh di sini di debit. Kemudian balance-nya kredit ketemu debit berarti dikurangi. Jadi 71.706.250. Berikutnya kita akan memposting data 11301. Kita cari kode akun 11301. Kita pindahkan di sini. Tanggal 31, deskripsinya GJ, referensinya 1. Letakkan nilainya di sebelah debit 10 juta. Kita buat di sini debit 10 juta. Balance-nya debit ketemu debit berarti ditambah. Berikutnya kita akan memindahkan data 11202. Kita cari kode akun 11202. Kita buat di sini tanggal 31. Deskripsinya diisi dengan GJ, referensinya 1. Letakkan nilainya di sebelah debit. 7.700.000. Saldonya kita lihat di sini, kredit ketemu debit berarti dikurangi. Karena besaran sisi debit, maka selisihnya letakkan di sebelah debit. 731.500. Berikutnya kita akan memindahkan kode akun 21201. Kita cari kode akun 21201. Kita buat di sini tanggal 31, kemudian GJ, referensinya 1, nilainya letakkan di sebelah debit, ya. Kita buat di debit. Kemudian untuk balance-nya kredit ketemu debit berarti dikurangi. Karena di sini besaran nilai kredit, maka selisihnya ada di kredit. Senilai 331.857.350. Berikutnya kita akan memindahkan kode akun yang di sebelah kredit ini. Yang pertama 11301 kode akunnya. Kita cari kode akun 11301. Merchandise inventory, ya. Sini kita buat tanggal 31.
deskripsinya GJ, referensinya diisi dengan 1, nilainya letakkan di sebelah kredit. 542.238.500. Letakkan di kredit. Kemudian balance-nya debit ketemu kredit, berarti dikurangi. Berikutnya kita akan memindahkan kode akun 11201. Kita cari kode akun 11201, account receivable. Kita tulis di sini tanggal 31, deskripsinya diisi dengan GJ, referensinya 1, nilainya letakkan di sebelah kredit. 23.100.000 kita letakkan di kredit. Balance-nya debit ketemu kredit, berarti kita kurangi. 522.156.250. Berikutnya kita akan memindahkan kode akun 51101. Kita cari cost of goods sold, ya, kita tulis di sini tanggal 31, deskripsinya diisi dengan GJ, referensinya 1, nilainya letakkan di sebelah kredit senilai 10 juta. Kita buat di sini kredit 10 juta. Balance-nya debit ketemu kredit, berarti kita kurangi. Ya. Berikutnya kita akan memindahkan kode akun 11401. Kita cari kode akun 11401. Ada paid in, kita buat di sini tanggal 31, deskripsinya GJ, referensinya diisi dengan 1, nilainya letakkan di kredit senilai 2.100.100, ya. Kita letakkan di kredit. Sehingga balance-nya debit ketemu kredit, berarti dikurangi. 54.774.850. Berikutnya kita akan memposting data dari Petty Cash Journal, ya. Di sini halamannya halaman 1 juga, dan kita fokus ke data rekapitulasinya. Yang pertama kita akan memposting kode akun 11302. Kita cari kode akun 11302 office supply. Ya, kita buat di sini tanggal 31, deskripsinya diisi dengan petty cash atau PC, kemudian referensinya 1, nilainya letakkan di sebelah debit. 2.218.750 kita pindahkan di sini. Balance-nya debit ketemu debit, berarti ditambahkan, ya. Jadi 3.743.750. Berikutnya kita akan memindahkan kode akun 61103. Kita cari kode akun 61103 advertising expense. Kita buat di sini tanggal 31, deskripsinya PC, referensinya 1, nilainya letakkan di debit 1.125.000. Kita letakkan di debit. Balance-nya debit ketemu debit, berarti ditambahkan. Berikutnya kita akan memposting kode akun 61105. Kita cari 61105 maintenance expense. Kita buat di sini tanggal 31, deskripsinya PC, referensinya 1, nilainya letakkan di sebelah debit 650.000. Letakkan di debit 650.000. Kemudian balance-nya debit ketemu debit, berarti ditambah. Berikutnya kita akan memindahkan kode akun 11102. Kita cari kode akun 11102. Ya, petty cash. Caranya kita buat di sini tanggal 31, deskripsinya PC, referensinya diisi dengan 1,
Nilainya letakkan di kredit. Kita letakkan di kredit 3.993.750. Balance-nya debit ketemu kredit, berarti dikurangi. Selisihnya letakkan di sebelah debit, 10 juta. Ya. Kalau sudah selesai semua, berikutnya kita menyusun neraca saldo atau trial balance per 31 Desember 2021. Ya. Di sebelah kanan ini adalah bentuk trial balance atau neraca saldo per 31 Desember 2021 milik PT Jayatama, ya. Berikutnya kita akan mengisi kolom trial balance, ya. Kolom trial balance ini isinya merupakan saldo akhir dari akun-akun yang ada di buku besar ini, ya. Caranya, yang pertama di sini ada cash in bank dengan kode akun 11101. Ini ada saldo akhir di sebelah debit senilai 892.435.975. Maka cara pengisian ke trial balance-nya, ya, kita buat di sini. Account number-nya 11101, account name-nya cash in bank, nilainya di sebelah debit senilai 892.435.975. Kita pindahkan, ya. Berikutnya yang kedua ada petty cash. Ini petty cash ini kode akunnya 11102, saldonya ada 10 juta. Maka kita pindahkan di sini di sebelah debit. Berikutnya kita memindahkan saldo dari akun receivable. Dia ada di sebelah debit 522.156.250. Kita pindahkan di sini. Berikutnya ada allowance. Lawan dengan kode akun 11202, saldonya ada di sebelah debit senilai 731.500 saldo akhirnya. Kita pindahkan di sini. Di sebelah debit. Kemudian ada receivable. Ada receivable di sini saldonya habis, ya. Maka di sini juga kosong saldonya. Berikutnya ada merchandise inventory. Merchandise inventory ini kode akunnya 11301, saldo akhirnya ada 467.708.500 di sebelah debit. Maka kita pindahkan ke kolom trial balance-nya, nilainya di sebelah debit. Berikutnya office supply, ini saldo akhirnya ada 3.743.750. Kita pindahkan di sini. 3.743.750. Kemudian fed in saldo akhirnya 54.774.850. Kita pindahkan di sini di sebelah debit. Berikutnya ada prepaid pad, ya, ada di sebelah debit. Kita buat di sini. Kemudian land ada di sebelah debit juga. Kita buat di sini. Berikutnya building ada di sebelah debit. Kita letakkan di sini nilainya juga. Berikutnya akumulasi building ada di kredit nilainya. Kita letakkan di sini juga di sebelah kredit. 166 juta. Kemudian ada office equipment at cost, nilainya 150 juta di sebelah debit. Kita letakkan di sini 150 juta di sebelah debit. Berikutnya ada akumulasi depresiasi office equipment di sebelah kredit. Kita letakkan nilainya di sebelah kredit 29.050.000. Berikutnya vehicle at cost ada di debit. Kita pindahkan di sebelah debit di sini. Vehicle at cost. Kemudian akumulasi depreciation vehicle di kredit. Kita pindahkan di sini. Nilainya di kredit. Ya. Berikutnya account payable, saldo akhirnya 331.857.350. Kita pindahkan di sini di sebelah kredit.
Kemudian ada accrued expense, di sini 0. Kita pindahkan di sini 0 juga. Berikutnya dividen payable kosong. Kita pindahkan kosong juga. Kemudian fade out. Fade out-nya ini ada di sebelah kredit 71706.250. Kita pindahkan di kredit 71706.250. Kemudian income tax payable kosong. Bank loan 360 juta di kredit. Kemudian common stock ada di kredit 300 juta. Kita pindahkan. Retained earning ada di kredit 1.915.771.370. Kita pindahkan. Kemudian dividen kosong. Income summary juga kosong. Historical kosong. Sales of merchandise ada di kredit 8.140.125. Kita isi di sini. Ada di kredit 8 miliar. Kemudian sales diskon ada di sebelah debit 50.755.375. Kita pindahkan di sebelah debit juga. Kemudian sales retur ada di sebelah debit. Kita pindahkan 38.062.500. Service income ini ada di sebelah kredit. Kita pindahkan sebelah kredit. Kemudian ada cost of goods sold di sebelah debit. Kita pindahkan di sini. Di sebelah debit 6 miliar ya, 24.415.000. Berikutnya ada purchase diskon di sebelah kredit. Kita pindahkan saldonya di trial balance ini. Kemudian wages and salaries expense ada di sebelah debit saldonya. Kita pindahkan juga di sini di sebelah debit di trial balance 343.750. Kemudian ada uncollectible account, balance-nya ada di sebelah debit. Kita pindahkan di sini 6 juta. Kemudian ada advertising expense ada di sebelah debit. Kita pindahkan di sini. Kemudian depreciation expense vehicle ada di sebelah debit. Kita pindahkan juga ya, 17.737.500. Kemudian maintenance ada di sebelah debit. Kita pindahkan. Kemudian ada newspaper tabloid expense ada di sebelah debit. Ini kita pindahkan juga. Ya. Supply expense ada di sebelah debit, kita pindahkan. Kemudian income tax expense di sini kosong, maka sini juga kita buat kosong. Depreciation expense building ada di sebelah debit, kita pindahkan. Kemudian depreciation expense equipment ada di sebelah debit 3.850.000, kita pindahkan di sini. Electricity, telepon, water expense ada di sebelah debit, ini kita pindahkan. Ya, 24.194.070 ya. Kemudian ada interest revenue di sebelah kredit
Kita pindahkan juga. 13.365.000. Ada revenue, ada di kredit 1.327.000, kita pindahkan. Bank cak ada di sebelah debit 607.500. Kita pindahkan. Kemudian interest expense ada di sebelah debit 59.400.000. Terakhir other expense, di sini kosong, di sini juga kita buat kosong. Ya. Nah, ini kita sudah selesai memindahkannya. Berikutnya kalau sudah, ini kita jumlahkan ya, kolom debit sama kreditnya, ini kita jumlahkan. Jumlahnya harus balance ya, harus sama. Di sini kalau kita jumlahkan, sisi debitnya nilainya 11.488.934.020. Sebelah kreditnya pun 11.488.934.020. Ya, jadi di sini balance. Demikianlah video pembelajaran dari saya. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.